Hai, assalamualaikum guys. Hari ini gue diserbu dokter hewan guys. Ini ada dokter hewan lulusan lulusan IPB. Ini teman-temannya dokter Roy. Kalau dulu disebutnya dokter apa? Disebutnya namanya bukan Roy ya? Mada. So Jakarta jadi Roy. Karena namanya Hamada Raudawi. Karena hasil doa di Raudoh. Ya, jadi namanya dokter Roy. Ini dokter Roy, dokter Peter Kombo, ini dokter kembar 7 ya, yang mana-mana ada ya, iya. Dokter Gugi. Dokter Gugi. Angkatan berapa? 50. 41. Dokter 41. Gugi. 41. Dokter. Saya Nandan, tapi paramedik saya dok. Dokter. Jadi biasa manggil dokter jadi dokter. Paramedik hewan. Iya, sama hewan. Itu IPB juga. IPB ada diplomanya, jadi asistennya, asisten dokter hewan. Saya paramediknya. Itu yang kita bawa per hari ini, bahwasanya alumni MKH ini selain ada dokter hewan, plus dengan ada paramedik juga. Jadi di sana ini kita kolaborasi semua, itu keluarga besar kita. Oh gitu. Ya. Selanjutnya Saya Irman, Dokter Irman, angkatan 35 paling tua saya. 35. Nggak kelihatan. Dokter Adit, Dokter Adit, angkatan 47. angkatan 47. Rohi 41. Martian 41 temannya dokter Kombo juga. Oke. Ini 41 semua ya. 41. Kita paling muda berdua ini. Oh iya. Rupanya 41 dokter Roy. Waduh, siapa mana. Oke, ini kita lagi ngeliat ini nih. Si Popeye. Popeye ini kan sapi, namanya Popeye. Sapi Belgian Blue. Dan memang para peternak tuh suka Indonesia tuh suka banget ya mix sapi ya, supaya yang terbaik dari jenis sapi itu keluar semuanya. Kayak PO itu kan kuatnya, tingginya, tapi beratnya kurang besar. Digabung sama yang sapi lain akhirnya lebih berotot, lebih berdaging gitu. Nah, paham ya dokter? Oh iya. Emang apa? Kok gue ngomong depan dokter? Berani banget gue. Ini jurusan sapi sih, jurusan ayam sih. Jadi berbagai Ini macam. dokter Bedi. Dokter hewan di Bedi. Nah, di sini ada yang lahir di sini juga ya. Salsa ada kan ya? Kemarin pas Idul Adha di sini sampai penuh banget. Ini tersisa 2 kebo, 3 sapi. Nah, ini salsa. Iya. Salsa. Salsa namanya udah cakep kali. Sayang ya. Ya karena lahir hari Selasa. Tanggal 1 Oktober rencananya. Ibunya yang ini. Si bapaknya itu Yang ngaminin biasanya ada bapaknya. siapa namanya? Bapaknya Roy kan? Gobel. Gobel. Ada sapi jantan asli. IB. Gobelnya udah meninggal, tapi Gobel itu salah satu sapi PO icon di Purworejo dan Kebumen. Jadi ini lahirnya 38 kg. Biasanya kan 25 ya kalau PO ya. Ini 38 dan tinggi, ini bongsor banget ya, Nak. Iya, ini baru 7 bulan gini. Jadi emang keturunan mudah-mudahan. Tapi kalau ini betina agak nggak tega. Kita naikin tadi hamil. Ya salah. Sambil nge-IB maksudnya. Iya. Nih kalau itu Bella Berry. Sekarang betina itu 8 barang. 8 kita sebenarnya 7 bidadari soalnya. 9, 10. Kemarin berarti hampir 20 ya. Ini penuh banget kemarin. Bisa jadi pembibitan sapi Ya. Usaha sapi. Ya level itu mah jauh. Ini Bella Berry, hey. Bella Berry. Gak usah keluar juga. Ini tedong bonga apa sih? Tedong bonga ya? Apa? Tedong bonga bukan? Kalau itu kan totol, gak tau tuh masuknya ini apa. Oh iya. Iya. Tua masuk kecil. Ya Ya, udah. ini mah baik banget. Jangan keluar tapi nak banyak mobil. Keluar. Banyak mobil. Keluar. Nah. Belok. Nah, nggak bisa keluar dulu. Lo nggak mau dia, nggak mau. Waduh. Enggak. Ini mah nggak mau gua masuk. Sini nak. Nah ini biasanya kandangnya nggak di sini, di dekat air terjun. Kemarin tapi jebol apanya? Jebol langsung keluar jadi si berry langsung jadi hitam, jadi blackberry. Blackberry ya. Kamu jadi blackberry kemarin. Oh kalau tedong bonga itu kan lebih totol ya. Ini
Iya. Lebih pure ya. Jadi untuk ukuran tedong ini level terendahnya istilahnya ya. Oh, Yang polos ini tuh. Ini dari kecil juga dan ini udah mulai kawin juga. Kacau. Kayaknya udah hamil deh sebetulnya. Sepertinya udah. Ini lebih merah ya. Ya, lebih pink. Lebih pink ya. Sebetulnya mirip tapi ini lebih berbulu jadinya. Oh iya. Lebih sama. Kayaknya iya. Iya. Wih, berry banget Wander ini. Yuk kita ke aviari. Yuk. Keluar harus cepet. Dadah Bella, Berry. Aviari. Akhirnya masih juga nunggu dari tadi. Iya. Saya lihat foto yang Ustadz Al Hidayat kemarin di sini. Ya, di sini betul. Sama Ustadz Amir. Sama Ustaz Irman ya? Gus ya, Gus. Jadi bukan salah satu hati ini. Di Sukabumi. Sukabumi. Oh iya, ada ikan dewa juga itu. Oh iya. Ini kalau sini lewat sini bisa. Bangga. Ini Aldabra. Sukabumi ada nanti kita mampir. Iya. Ada. Dua lagi jalan-jalan. Itu trolek topeng tuh lahir di sini semua juga. Udah berapa lama nih ada di sini? Di sini belasan tahun. Aku pelihara belasan tahun. Kalau di tempat ini ya dari pertama berdiri aviari dan ini aku ngarang nih bikin kandangnya di di atas. Karena kan pengen suasananya hutan. Kalau pakai pagar kan berkurang nilai hutannya, tuh tadinya mau pakai parit. Kayaknya space-nya jadi boros. Kalau dicoba gini ternyata dia tuh takut ketinggian. Ya udah dibikin panggung bener. Ini nggak kemana-mana. Iya. Kecuali bisa keseruduk atau dia itu bisa ke bawah. Tapi jarang banget. Iya. Ini cewek cowok? Ini cewek, yang cowok yang ujung sana. Kalau bertelurnya Nah, yang ini belum bertelur karena usianya masih di Indonesia baru satu di 88 Torto baru bertelur. Bertelur banyak. ntar kalau ini buat vlognya jauh. Iya benar. Oke, jauh di inkubator juga atau Di rata-rata inkubator. Kalau yang sulcata kita udah ratusan hasilnya. Yang sulcata. Tapi ngomong-ngomong guys, tadi disampaikan tadi belum terekam. Yang tentang sapi, mudah-mudahan kita juga dapat kenalan dokter hewan yang lainnya, teman-teman beliau ini bisa berkembang lagi teknologinya ya. Jadi insya Allah kalaupun nanti Pak Irfan Hakim ini semakin silaturahim dengan kita, para alumni dokter hewan dari IPB ini, kita itu akan sangat mensupport bagaimana tentang apa yang sedang kegiatan yang dijalankan. Terutama kita ini akan mencoba support di genetik sapi. Masalah genetiknya nanti apa kita bisa data, kemudian berikutnya hasil turunannya pun itu akan bisa dipastikan seperti apa. Insya Allah akan kita kenalkan dengan praktisi yang memang ada di bagian itu. Oh gitu. Jadi katanya, jadi dokter-dokter hewan kita tuh luar biasa guys. Keilmuannya juga pengalamannya tuh makin maju. Kalau dulu tuh kan dokter hewan identik dengan kucing, anjingnya saja, enggak, eksotis, ternak dan lain-lain. Ternak semua. Ya bahkan katanya sekarang tuh ada ahlinya. Kemarin kita ambil spermanya Janoko, bisa ada yang sudah bisa pilih laki-laki atau jantan atau betina seksi. Betul. Ini juga ada genetik katanya, ngelihat ini tahu dia itu karakternya dan lain sebagainya. Terutama kita itu akan lebih di pengujian DNA. Jadi kalau secara DNA itu kita akan tahu mana yang memang bibit unggul, mana yang bukan. Itu akan sangat berpengaruh. Nanti kita bicara untuk kelangsungan turunannya seperti apa gitu. Berarti para peternak itu kabar baik sekali ya. Kabar baik. Iya. Wow. Jadi ada penyeleksian dari awal juga istilahnya ya. Betul. Keren. Yuk kita lanjutkan lagi guys. Nah di sana ada Mambruk, Victoria Mambruk yang sudah berhasil. Nyebrang ya. Ayo. Kecil. Kalau yang naik itu kemana? Dari luar. Oh luar. Nih Victoria Mambruk yang baru berhasil. Ini udah 7 kali bertelur, akhirnya berhasil yang ini. Iya.
Oh, ini anakannya nih? Iya, anakannya itu. Ini udah mulai agak sepantar tuh yang tengah sama indukannya. Ini dimulai ada yang masukin inkubator, gagal. Ada yang sudah menetas, terus udah gitu kita takut dia jatuh kan, pasang paranet. Ditinggal sama induknya, kita rawat, gagal. Ada aja yang telurnya dibolongin sama jalak, ada telurnya tiba-tiba hilang, nggak tahu kenapa. Ada yang sudah menetas, sudah jadi bayi, hilang begitu saja. Nggak tahu tuh sama tikus atau apa. Akhirnya ini menetas dengan Akhirnya menetas, dibiarin akhirnya kita alami. Jadi sama dokter Roy, udah kita lupakan saja. Alami itu ya. Iya. Jadi yang tadi diambil itu juga alami, tapi di tengah-tengah gagal. Tapi kita perhatiannya itu terlalu terpusat. Akhirnya udah biarin aja gimana dia aja. Udah jadi. Benar. Ini menariknya karena ini adalah salah satu implementasi dari animal welfare. Ya, karena ya, bagaimana ya. kita mengimplementasikan supaya dia sesuai dengan behaviornya. Iya betul. Ternyata lebih berhasil ya. Berhasil. Jadi di sini memang mereka kan dibiarkan untuk membuat sarang sendiri, mencari bahan sarang sendiri. Jadi terdokumentasi dari mulai membuat sarang, bertelur, mengerami, menetas, meloloh sampai pertama kali lompat dari sarang pun kita terlihat. Nah itu penting, berarti di sini sudah bisa menyiapkan ekosistem yang bagus berarti buat dia. Ya betul, alhamdulillah gitu. Gitu. Jadi ya udah mereka ketika dilepaskan di alamnya, ujungnya kan kita pengen mereka di alam. Iya. Mereka udah siap karena ini kan ada latihan untuk survive di alamnya. Jadi adaptasi mereka berebut makanan dan yang lain dan lain sebagainya. Karena di sini pasti ada kelas-kelas juga kayak tadi cerita Mambruk kan telurnya udah jadi didatengin sama burung lain. Terus datengin itu di alamnya juga kan seperti begitu. itu. Iya. Sesuai dengan behaviornya benar. Betul. Ada juga kemarin dulu tuh ada yang anakan burung apa gitu diambil sama burung yang lain dicemplungin. Jadi dia karena di pikiran dia mungkin takut anaknya nggak dapat makan. Jadi anak orang lain dibunuh dan ternyata ya karena ini terdokumentasi di alam juga mungkin gitu. Iya. Jadi ntar ujung-ujungnya dilepasin di alam tuh mereka udah siap lah. Betul. Setidaknya. Mungkin bedanya di sini orang-orangnya yang masuk kan orang-orang baik. Kalau di luar kan campur. Jangan-jangan lem-lem tuh karena anak haram dari tadi. Kayaknya ya. Ini puyuh sengayan tuh. Boleh nanya nggak? Boleh. Ini karena penghobi hewan udah lama banget ya. Ya. Dan hewannya udah makin banyak. Nih, ini boleh tahu peran dokter hewan nih di kehidupan AA, di hobi AA itu kayak mana nih? Ya penting banget. Itulah kenapa kan kita penghobi itu kan harus didampingi oleh ahli. Ya. Memang penghobi kadang-kadang dapat ilmunya dengan sendirinya, tapi ahli kan dengan teorinya, dengan prakteknya, pengalamannya juga. Jadi harus didampingi oleh dokter hewan. Itulah kenapa salah satu staf saya adalah dokter hewan. Itu supaya tahu misal ada sakit apa. Even itu sebuah kematian terjadi pun kondisi ini terbiasa untuk mengetahui penyebabnya apa dan itu semuanya harus jadi pelajaran, semua jadi catatan. Berarti dia tuh gak cocok dengan ini. Nah betul. Dan semuanya terdokumentasi. Jadi peran dokter hewan khususnya untuk para penghobi hewan tuh itu sangat penting. Jadi ada expert yang mendampingi gitu. Ya betul. Penting. Walaupun yang kita hadapi adalah makhluk hidup, tidak ada ilmu pastinya. Iya betul. Jadi ya udah selalu berkembang dengan cerita, dengan kasus-kasus apapun itu. Jadi alhamdulillah jadi dokter Roy yang dampingin dan dokter Roy juga selalu berkomunikasi dengan sesama dokter hewan lainnya. Kalau ada kasus apa ini gimana ya. Jadi apa ya, contoh kasusnya tuh di sini banyak sekali lagi tuh ilmunya juga. Kasus paling berat apa di sini pernah di kasus paling berat tuh kalau berhubungan dengan ikan. Kalau dengan ikan tuh kan pengobatannya tuh bingung. Tapi kita ketemu dengan dokter ahli ikan juga. Kemudian kalau di aviari ini tuh misal ada clash antar jenis, ada yang sampai buta karena dihajar matanya, ada yang sampai patah karena itu tuh operasi patah kaki gitu. Operasi katarak mata burung, itu ada aja. Jadi dokter Roy makin lama makin ahli di sini karena makin canggih ya. Semua binatang. Multispesies. Mantap. Di sini lagi ada yang bertelur nih. Trulek topeng ini lahir di sini, makanya pakai ring. Dan dia sudah punya anak lagi, punya telur lagi, dan dia bertelur di tempat dia menetas. Tuh ada 2. Nah tuh. Tajinya keluar langsung. Kalau lagi terancam. Ya tuh di situ ada 2.
Dan dia tuh emang sembarang gitu. Ini dikasih batu supaya nggak di ya. iya. Jadi sebelumnya kita ya udah biarin alamiah aja. Ternyata masuk katanya diserang si telurnya ya dimakan, diinjak dimakan, makanya kita kasih batu yang sekarang. Jadi ini tuh F2. Gitu. Sumber protein lumayan. Iya. Yuk kita ke rumah pohon. Kayaknya kemarin sempet naik sampai ke atas. Itu di sana. Bisa itu? Itu tapi dari luar tuh, tangganya di luar. 12 meter. Ngeri nggak sih? Karena sekarang baru hujan agak ngeri, licin Licin ya, soalnya. licin. Siangan dikit bisa. Wih, ini parrotnya gede banget ya. Kemarin ada yang mati kayaknya karena ketuaan, lebih gede banget, gede banget. Umur berapa? Gak ngerti, aku udah pelihara lama banget. Gede banget. Tiba-tiba di pinggir udah gini, wah ini udah ketuaan banget kayaknya. Ini sarang burung manyar dia bikin sendiri. Mana banyak yang lebih bagus tapi Oh ini ya, ini ya. Dia bikin sendiri. Sebelumnya di sini nih bergelantungan banyak banget. 100 spesies aja. baru mau ngomong nih 100. Jodoh. Nanya baru mau jelasin. Baru mau ini 150. 150 150 spesies ini. jenis ya. Jadi kurang lebih ya 300 ekor lebih karena satu itu bisa biasa satu pasang semua. Iya, semua udah berapa. Yang udah dilepas liarkan tuh apa aja ya? Kacer, pelatuk, apalagi Dok? Itu yang paling banyak banget itu. Cepat ini ya breedingnya. Iya, kita lepas di alam kayak ngelepas anak merantau. Nangis kita nangis. Karena kan takut. Dari awal. Ya karena Kan belum tahu gimana ya. ya itu kan di luar gak tahu orang-orang kan sementara burungnya tuh mindsetnya Bagus, orang-orang baik. Iya. Iya. Ntar bisa nyamperin Spesies pertama yang dipelihara apa? Dan itu kapan? ular. Ular malah yang Ular pertama. pas pas kuliah dan pas ngekos. Ular terus udah gitu tambah kura-kura. Pas kuliah ya. Iya, pas kuliah mah ular. Jadi pas kalau ke kampus tuh tas tuh isinya ular. Bukunya dipegang. Gitu. Udah teh kuliah jurusan apa? KPI Fakultas Dakwah. Udah nama FKH. Assalamualaikum. Kayaknya kalau FKH FKH kurang pintar kayaknya kalau masuk FKH. Jadi kalau dia kan naik angkot tuh pakai tasnya tuh gitu-gitu. Ular siapa ya? Ularnya kepanjang banget gitu. Jadi kalau ke kampus itu bawa ular 2? 2, tapi satu lagi bertelur. Bukan beranak. Gitu. Jadi ini kalau mau apa ya? Kalau boleh tahu, jadi misinya apa nih? Dengan hobi ini misinya apa? Intinya sih apa ya? Karena hobi saya tuh terdokumentasi dan disiarkan, bukan apa-apa itu untuk mengedukasi banyak orang untuk menjaga alam. Kesadaran bahwa kita tuh hidup tidak sendiri, ada pohon, ada hewan dan lain-lain. Jadi ketika lihat ada hewan masuk ke pekarangan rumah orang, ya udah emang hak dia gitu. Iya. Begitupun sekarang ada aviari, orang-orang pada pengen bikin aviari ya kalau mampu silakan. Tapi kalau minimal punya pohon di depan rumah juga biarkan saja ada burung, biarkan saja berkembang biak. Itu akan terjadi aviari yang luar biasa. Dan ini 600 meter itu kan perlu tenaga, biaya, pengorbanan dan lain-lain. Air terjun itu kan 24 jam pakai pompa. Betul. Di alam itu kan begitu luas. Nah itu tuh tinggal dirawat doang, nggak usah ngeluarin duit gitu istilahnya, rawat kayak gitu. Terus ya yang lainnya juga ya mudah dengan memegang hewan dan juga bisa berkembang biak itu ada sebuah kepuasan juga gitu. Kalau ini hewan yang dari yang paling lama pernah pelihara apa? Sampai sekarang masih ada? Kura-kura itu iya betul. Ada burung juga makau. Jadi si ular masih ada nggak? Ular itu mah udah nggak ada itu. Masih bertelur masih. Belum menetas juga ya. Kacau. Ayo mangga. 3, 2 betina, 1 jantan. Tuh dia dari kecil banget soalnya. Dia kalau denger langsung tuh. Hello. Ini suka dilepasin juga tiap hari.
kalau ke tamu asli biasanya? Harus jaga jarak. Iya. Karena kita juga harus hati-hati. Kan pernah ditendang biru. Oh gitu. Kejar. Aku main nih. Jadi ngerasa Dia gaduh. mau deketin istrinya, aku gitu-gituin. Oh, ada gitu. Ada pelakor. Besok mangga. Bebasin. Oke guys, jadi ini teman-teman dari PB ini dari Fakultas Kedokteran Hewan ya mau ada reuni akbar. Betul. Dari angkatan berapa? Dari angkatan minus. Emang ada yang tidak Jadi- tercatat angkatan? Dulu Minus itu masih UI. Oh, dulunya UI. UI. Oh, terus jadi pindah ke IPB. Jadi ada yang lulusan UI sebutnya angkatan minus. Angkatan minus. Masih ada sekarang, Kak. Masya Allah, Ada usia di berapa datang, itu? Di 4th century itu. Sampai angkatan terbaru. Iya, sampai angkatan 57. 57 yang Iya. Ya, dia kurang lebih sekitar 60 tahun angkatan lah. Wow. Benar-benar lintas generasi Iya. banget ini. Kalau anak baru sekarang yang masuk 62. Eh, Angkatan 62. berarti ini 41. Oh, udah pada tua ternyata guys. Dia paling muda, Roy. 50 sendiri. Oke. Jadi reuninya itu kapan? Tanggal 5 Juli Tanggal 5 Juli. di kampus IPB Darmaga. Oke. Ya. Wah, luar biasa. Dan saya juga alhamdulillah salah satu hewan kurban saya juga kepalanya wariso ya. Iya. Sama Dokter Tikno disimpan di sana. Tetangga saya. Oh gitu. Jadi untuk mensupport para calon dokter hewan untuk tahu anatomi Ya. kepala sapi Buat karena kan gede banget jadi jelas banget. Alhamdulillah, iya betul. Udah oke guys kalau gitu salam untuk para dokter hewan lulusan dari IPB, mudah-mudahan bisa bersinergi terus. Mudah-mudahan kehadiran dokter hewan itu benar-benar terasa sangat penting seperti halnya dokter manusia. Kok kata orang katanya dokter yang paling maaf ya, aneh itu dokter hewan. Enggak ditanya, enggak, justru dokter hewan paling hebat banget tanpa nanya dia harus tahu itu apa. Sama paramediknya, soalnya di sana juga. Paramedik juga betul karena kan kalau mengobati manusia ya bisa berkeluh kesah sakit. Kalau hewan itu ya kita harus benar-benar tahu dia tuh kenapa dan lihat karakter, lihat ekspresinya juga sulit sebetulnya. Oke, sip kalau gitu. Kasih ajakan dong buat para alumni supaya datang. Nah, buat para alumni dari angkatan minus sampai angkatan 65 ya. Dan 57. 57, maaf tanggal 57. Ayo reuni tanggal 5 Juli maksud saya. Reuni akbar lulusan Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Tanggal 5 Juli. 5 Juli. Ya. Insya Allah saya akan datang. Siap, mantap. Oke, guys, bye-bye. Assalamualaikum. Langsung disampaikan. Singkat aja. Itu kan nanti itu ada salah satu acara propaganda itu pemberian award. Award itu emang kita kasihkan kepada orang-orang yang punya dedikasi, terutama dalam bidang kedokteran hewan sama animal welfare. Nah kita akan ngeliat nih dari beberapa Kiprahnya. selebritis lah ya, public figure lah, yang konsen ke arah situ kita perhatikan dari Ivan. Terus kolaborasi dengan dokter hewan, banyak melibatkan dokter hewan dalam kegiatannya. Nah, Ya. kita mau memberikan suatu award buat Ivan, penghargaan lah, sebagai bentuk terima kasih lah dari kita, Insyaallah. profesi dokter hewan yang banyak dilibatkan dalam kegiatan Ivan. Nah, jadi studi kira nanti pas di acara di Perbagansa, Ivan akan kita daulat untuk menerima award itu. Wow. Oh, itu, aduh. Speechless itu salah satu penghargaan terbesar, terberat. Aduh, kenapa gue jadi mau nangis? Karena itu kan maksud perjalanan panjang juga dan itu amanah juga betul. Jadi karena yang memberikan juga kan para dokter hewan, berarti alhamdulillah yang dilakukan oleh saya ini ternyata bisa diambil intisarinya bahwa binatang itu punya hak untuk mendapatkan kesehatan, kenyamanan, kebahagiaan dan sebagainya. Makanya kesejahteraan, maaf. Jadi kayak misalkan mereka tidak meminta untuk dipelihara oleh kita, ketika kita memutuskan untuk memelihara mereka, kita harus tanggung jawab A sampai Z untuk kesejahteraan hewan tersebut. Jadi kandangnya harus benar yang mereka perlukan, makanannya yang mereka inginkan, dan juga kesehatan yang benar-benar yang mereka pengen dijaga juga gitu. Jadi makasih ya. Siap. Walaupun awardnya belum dikasih, ini baru pas ada nanti. Dan juga Dr. Roy luar biasa. Terima kasih Dr. Roy, Dr. Peter Kombo juga. Ini para dokter yang lainnya juga yang selalu
dilibatkan untuk dicari ilmunya, dan memang apapun saya tuh kalau ada kebaikan, ada ilmu tuh harus di-share kepada banyak orang supaya orang-orang tuh ketika berdampingan dengan hewan harus tahu apa yang harus dilakukan gitu. Jadi itu animal welfare itu benar-benar harus dijaga juga. Makasih ya. Animal welfare kita. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, ya udah. Mudah-mudahan kolaborasinya bisa terus. Amin, 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 amin. Jadi menjadi kisah inspiratif juga untuk yang Insya Allah, lain. Insya Allah. Para penghobi yang bisa bertanggung jawab, yang bisa peduli terhadap animal welfare Ya, itu penting. itu yang selalu saya sampaikan di materi-materi pembelajaran saya juga. Makasih loh. Curi kayu. Langsung boleh. Aduh. Nuhunnya. Curi kurang. Nuhun. Berarti di atas kambing 5-nya. Bangga. Luar biasa. Aduh. Luar biasa ya. Iya. Mudah-mudahan tanggung jawab dan Insya Allah. Berarti nanti di hari raya datang beneran nih guys, tanggal 5 nih guys. Biar nih guys. Tisu aman. luar biasa. Aduh, tanggal 5 nangis lagi nih kayaknya.